Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Yuniati, CGP Angkatan 11 dari Kota Lubuk Linggau, dari SMA Negeri 6 Lubuk Linggau. Hari ini akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Riza. Selamat pagi Bu Riza. Selamat pagi Miss Ria. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah saya baik. Gimana kabar dengan Miss Ria? Alhamdulillah saya juga sehat dan senang sekali hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Riza karena Ibu Riza hari ini meluangkan waktunya untuk melakukan perbincangan dengan saya berkaitan dengan kegiatan yang sudah diberikan kepada saya, yaitu supervisi pembelajaran di kelas ya. Jadi hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi. Sebelum supervisi kita akan melakukan perbincangan pra-observasi. Nah, Ibu Riza, kegiatan ini dilakukan untuk dengan tujuan memastikan bahwa nanti Ibu Riza sebagai gurunya akan memiliki pemahaman yang dengan saya seragam mengenai tujuan observasi tersebut. Selain itu juga kegiatan pra-observasi ini juga bertujuan untuk mempersiapkan diri Ibu Riza secara psikologis dan fisik supaya lebih siap lagi. Nah, nanti lebih percaya diri untuk bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa di kelas Ibu Riza. Baik Bu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena Miss Ria sudah bisa meluangkan waktunya untuk melaksanakan percakapan pra-observasi ini kepada saya. Oke, Bu Riza, sebelum saya melakukan kegiatan supervisi ini, saya akan menekankan dulu bahwa nanti kegiatan supervisi itu diminta untuk menilai kemampuan mengajar Ibu Riza. Tapi di sini saya akan melihat pembelajaran Ibu Riza itu untuk nanti untuk pengembangan diri Ibu Riza supaya nanti kedepannya itu bisa meningkatkan kompetensi Ibu, bisa melaksanakan tugas mengajarnya dengan lebih baik lagi dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan Ibu itu sehingga nanti Ibu bisa dengan sungguh-sungguh dengan tanggung jawab sebagai guru. Hari ini tentu saja dong Ibu Riza, tujuannya adalah untuk menjadikan kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran yang tentu saja akan berpihak kepada kita. Iya. Oke. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Riza berkaitan dengan kegiatan supervisi kita. Oke. Sebelumnya nanti saya tanya dulu Ibu Riza nanti ngajar di kelas berapa? Untuk supervisi sebenarnya saya ngajarnya di kelas 10 kalau pas berarti kelas yang akan Ibu ajar itu adalah kelas 15 ya Ibu? Iya, betul ya. Nah, nanti ketika itu nanti saya lihat dulu. Kalau di kelas 5 nanti akan melakukan observasi ya untuk pembelajaran. Nah, pra-observasi ini yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, apa sih tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada saat pembelajaran? Pada kegiatan supervisi kali ini saya akan mengambil materi tentang prosedur teks pada siswa saya karena berdasarkan dari modul yang sudah saya buat sebelum supervisi. Sudah ada kodenya ya? Iya. Kemudian pada supervisi ini saya di sana akan membuat ada 3 tujuan pembelajaran. Iya. Yang pertama, peserta didik itu mampu mengidentifikasi dan memahami struktur prosedur teks yang meliputi ada tujuan, bahan, dan langkah-langkah dari teks tersebut. Lanjut yang kedua, peserta didik itu dapat bekerja sama secara kolaboratif dalam kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka dengan percaya diri. Lanjut yang ketiga, peserta didik itu dapat berpikir kritis Miss Ria dalam menyusun dan evaluasi prosedur yang benar dari beberapa contoh teks prosedur yang saya akan berikan. Oke, berarti dalam kegiatan pembelajaran ini sudah ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Oke, berarti mungkin nanti untuk mencapai 3 tujuan pembelajaran itu sudah disusun dalam satu bentuk modul pembelajaran ya Bu? Iya. Nah, nanti selain tujuan pembelajaran, area pengembangan yang ingin dikembangkan pada pembelajaran nanti apa? Untuk area pengembangan dalam pembelajaran itu saya hanya fokus ke 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, psikomotor, dan efektif. Untuk yang aspek kognitif atau pengetahuan berdasarkan pembelajaran yang dilakukan di kelas Miss Ria, saya akan menilai dengan mengacu pada tujuan pembelajaran
telah dibuat. Yaitu siswa bisa mengidentifikasi dan memahami prosedur yang saya kasihkan. Misalnya meliputi dari yang saya sudah jelaskan tadi, ada bahan, langkah-langkahnya. Karena nanti siswa akan mempelajari prosedur teks yang berupa resep Tidak cukup resep ya. Iya. Selanjutnya untuk aspek yang kedua, nanti saya menggunakan aspek psikomotor atau keterampilan gitu. Nah, saya akan melihat kemampuan siswa dalam psikomotor ini untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok mereka di depan kelas dengan percaya diri dan lancar. Jadi ada bentuk presentasi kelompok. Iya betul, karena mereka sudah memahami. Selanjutnya yang terakhir saya akan menilai aspek afektif. Afektif ya sikap. Nah sikap di sana kita lihat siswa tersebut bekerja sama dalam kelompok atau berkolaborasi dalam mengerjakan tugasnya. Dan sikap ramah yang siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, berarti area pengembangannya juga ditetapi dari 3 ya. Iya. Jadi mulai dari kognitinya, Iya. pengetahuan, ada psikomotor, ya, keterampilannya, Iya. dan yang terakhir itu ada Afektif dari kegiatan itu. Iya. Jadi 3 udah dilakukan. Nah, selain itu untuk bisa mencapai itu tadi area pengembangan tadi tentu saja ada metode pembelajaran dong yang ditetapkan. Iya, betul. Strategi pembelajaran yang diterapkan di kelas. Nah, kira-kira strategi dan metode pembelajaran apa yang akan Ibu berikan di kelas? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah metode pembelajaran discovery learning. Oke, discovery Iya. learning. Iya, karena dengan model pembelajaran ini siswa akan cenderung lebih mengikuti, lebih mengingat informasi yang mereka temukan sendiri dibanding yang hanya diajarkan secara langsung. Dan untuk kegiatan pembelajaran dilakukan ini dengan diskusi dan tanya jawab sehingga siswa bisa lebih banyak berinteraksi gitu ya dan berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran selama di kelas. Oke, berarti kalau dari discovery learning, jadi kita gurunya hanya memfasilitasi saja, jadi mereka akan menemukan sendiri pembelajarannya, materi mereka, dan nanti ada diskusi dan tanya jawab. Berarti dengan pembelajaran ini diharapkan siswa kita akan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Iya. Sesuai itu nanti media pembelajaran apa yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas ini? Apa sih media-media? Dalam media pembelajaran itu kalau proses pembelajaran itu sangat penting ya Miss Ria ya. Iya. Nah, dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan beberapa teks prosedur. Teks Iya. prosedur. Iya, yang berbentuk resep makanan yang dibuat dalam bentuk puzzle. Oke, berarti dalam Iya, puzzle iya. disusun nih? Iya, kuis ya kayak kuis Iya. gitu ya. Dan kemudian siswa akan menyusun media tersebut menjadi sebuah teks. Atau nanti yang disusun dengan urutan-urutan yang benar. Oke. Ya, berdasarkan nanti jadilah sebuah resep tadi misalnya. Iya. Selain itu juga saya akan menggunakan papan tulis ya untuk mencatat poin-poin penting dari pembelajaran dan menggunakan infocus untuk menampilkan video pembelajaran tentang teks prosedur yang akan kita bahas. Oke, berarti kita mulai dari puzzle, nanti mereka menemukan bentuk teks tersebut. Iya. Terus nanti tentu saja kalau di kelas itu ada papan tulis Iya. yang akan kita kasih poin-poin pembelajaran itu apa saja ya. Iya. Jadi biar anak-anaknya tidak lari dari materi yang kita berikan. Ini siswanya lebih aktif sepertinya Miss Ria. Nah, wah, kayaknya menarik sekali ya rancangan pembelajaran yang telah Ibu buat. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, sepertinya Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Ya, di situ ada diferensiasi konten, di situ Ibu sudah menyiapkan berbagai media pembelajaran yang beragam, dan sepertinya juga ada diferensiasi proses karena dalam proses pembelajaran di kelas juga sudah dibuat variasi. Nah, Ibu sudah diskusi panjang ini kira-kira Ibu sudah sangat siap sepertinya untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Haja dari kemarin. Nah, sekarang berkaitan dengan kegiatan seperti kita nanti, kira-kira kapan kita akan melaksanakan seperti ini? Kalau berdasarkan jadwal itu sudah ditentukan ya, sudah diagendakan ya Miss ya. Iya, oke. Kegiatannya itu akan disupervisi dilakukan minggu depan sepertinya. Oke, Di berarti hari Selasa. minggu depan ya, di hari Selasa. Iya, berarti saya akan masuk ke kelas Ibu, saya mohon izin kepada Ibu dulu.
Erasmus. Tetapi setelah perbincangan ini, saya merasa lebih percaya diri dan yakin dengan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, dan saya juga akan mempersiapkan secara matang hal-hal yang saya butuhkan pada proses pembelajaran nanti supaya lebih baik, hasilnya lebih baik. Ya, jadi yang tadinya kamu masih bingung, Iya. masih takut mau Iya. mau seperti apa, dengan ada kegiatan praobservasi ini, Iya. alhamdulillah kalau begitu Bu. Jadi Iya. saya merasa senang sekali kalau misalnya Ibu kegiatan ini bisa membantu Ibu. Dan saya juga yakin Ibu pasti bisa memberikan yang terbaik untuk kelas Insya Ibu. Allah. Dan nanti saat prosesnya semua yang sudah Ibu susun itu bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Iya. Dan saya kira mungkin itu saja perbincangan kita hari ini, dan kita akan ketemu lagi setelah nanti perbincangan hari ini kita ketemu di sebuah kursi kelas. Iya. Dan nanti akan ketemu lagi di acara observasi. Oke, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ija, sukses selalu. Iya. Saya juga terima kasih dan saya juga berharap semuanya akan berjalan lancar. Oke, iya. Oke, semoga kita sebagai guru ini bisa menjadi guru yang selalu dirindukan dan bisa menjadikan diri kita itu menjadi orang yang lebih baik dan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi. Amin. Oke. Demikianlah percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan rekan saya, Ibu Rija Desvita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student, how are you today? How are you today? Hari ini ada yang tahu tentang materi hari ini? What is the lesson today? In English, video text. Ada yang tahu? Ada yang tahu? No. Oke. Kalau tidak tahu, nanti kita ada yang sudah tahu sarapannya sudah ada. Sarapan hari ini sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa? Goreng susu. Terus, can you make a meal? A glass of milk? Yes. In English, you just know or you can. Kalau pakai bahasa Indonesia bisa, tapi kalau pakai bahasa Inggris tidak tahu. Betul? Betul. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke video, ya silakan kalian tonton dulu videonya. Ya, ini ada kalian lihat. Belajaran nanti kalian simak apa itu video ya. Dari video tersebut, dari video tadi, ada yang tahu tentang video itu video apa? Teks apa kira-kira dari video tadi? Teks? Prosedur. Ada yang tahu tentang apa itu teks prosedur? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Tapi kalau lihat dari videonya, itu cara membuat apa? Teks. Membuat teks. Nah, berarti bisa disimpulkan kan? Kalau seandainya dia membuat teks, kira-kira teksnya berupa langkah-langkah. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Masalah teks prosedur teks. Hari ini kita belajar tentang prosedur teks. Apa itu prosedur teks? Ya, prosedur teks itu adalah text to that explains about to use, to do, or to how to make. Ya, jadi dia adalah prosedur teks adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana cara menjelaskan dengan kita bagaimana cara menggunakan sesuatu, membuat sesuatu, ya, atau menggunakan sesuatu, ya. Jadi teks dalam langkah-langkah. Ya, itu pengertian dari teks prosedur. Contohnya tadi, kayak misalnya membuat segelas
itu adalah langkah-langkah. Jadi dalam teks prosedur ada tiga ini. Dia harus ada goalnya apa, tujuannya apa, yang materialnya atau bahan alat-alatnya apa, kemudian ada langkah-langkahnya. Ya, lalu nanti ada kata atau kata penghubung yang harus ada pada prosedur teks. Contohnya misalnya ada menggunakan next, menggunakan then, and then, kemudian finally, next, last. Nah itu dia menggunakannya. Ya, ada yang menggunakan finally, misalnya terakhir menggunakan apa, misalnya. Ya, nanti ada di situ. Jadi di dalam teks prosedur itu adalah bagaimana cara membuat sesuatu, menggunakan sesuatu, ya, dalam langkah-langkah. Jadi tujuan kita apa dalam pembelajaran kali ini tentang prosedur teks? Tujuannya ya, jadi kita harus tahu bagaimana kita memahami apa yang kita pelajari hari ini, ya, tentang prosedur teks. Ya, prosedur teks itu yang seperti yang dijelaskan tadi ya. Tujuannya adalah siswa mampu, ya, menyajikan tentang bagaimana cara membuat, melakukan, dan menggunakan teks prosedur. Tidak, bagaimana kamu cara membuat kopi, ya, bagaimana cara membuat kue, pancake, bisa. Jadi dia menggunakan teks prosedur. Oke ya. Lanjut. Sekarang memang ada karton, ya, sebelum kalian buat kelompok, nanti ada karton sini dikerjakan berkelompok menggunakan puzzle. Ini namanya apa? Puzzle. Place the sentence about the picture, ya. Jadi nanti kalian menyusun kalimat-kalimat itu, ya. Paham? Paham. Silakan membentuk kelompok dulu. Oke? Gambarnya kira-kira ini di dalam atau di sampulnya tadi menjadi sebuah susunan atau teks prosedur teks, ya. Jadi silakan boleh dikerjakan berkelompok. Oke, silakan dikerjakan. Membawa alat ya, lem ada? Ada lem? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu how to make ice cream. How to make ice cream. The ingredients: 1 cup milk, 2 cup milk or cream, 2 tablespoons sugar, 1 teaspoon vanilla extract, syrup, cups of ice, 1 cup size. You need this. So please to make
Good. Good job. Lanjut. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Konsentrasi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 1. Yes. Oke, thank you. Juga berdasarkan hasil diskusi yang kalian lakukan di kelompok seperti yang kalian ya. Based on the picture. Just the answer. Nomor 1 how to make ice cream. Berdasarkan yang kalian buat kelompok tadi. Nomor 2 sudah. Nomor 3 sudah. Oke, silakan persoalannya dan ambil jawabannya di teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Yuniarti, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri Ngamun Tunggal. Hari ini akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Riza Desvita Sarjana Pendidikan. Selamat pagi, Ibu Riza. Selamat pagi, siang. Dan kegiatan pasca observasi ini nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Susiati Sarjana Pendidikan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Oke, gimana kabar pagi ini, Bu? Jadi hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Riza Desvita berkaitan dengan kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan di Korea. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah saya alhamdulillah. Sia gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah hari ini saya semangat karena saya sudah menyaksikan, saya sudah melihat Ibu kemarin mengajar di kelas dalam kegiatan supervisi akademik. Dan hari ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, yang pertama sih Bu, pertanyaan saya yang sederhana. Pertanyaan saya yang pertama itu adalah bagaimana perasaan Ibu berkaitan dengan kegiatan supervisi akademik yang sudah kita laksanakan? Ya, berbicara tentang perasaan saya pada saat observasi itu misalnya ada sedikit ketegangan begitu. Ada tegang sedikit ya. Ada ketegangan dan saya merasa kurang percaya diri karena kita diperhatikan secara di belakang, itu kita diperhatikan saat observasi, saat proses belajar di kelas. Terus tetapi dengan seiringnya waktu saya bisa mengatasi ketegangan itu, sehingga saya dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Memang kalau kita di awas itu kayaknya ada sesuatu yang ngeliatin kita ya. Iya, Tapi iya. lama-kelamaan karena ini memang profesi kita sebagai guru, sudah ya jalan aja gitu. Nah, alhamdulillah kalau seperti itu sudah nyaman dalam pembelajarannya. Nah, kalau tadi kenyamanan itu hadir pada saat di awal, kira-kira bagaimana cara Ibu menghilangkan rasa ketidaknyamanan tadi? Kalau cara merasa menghilangkannya, ya kalau cara menghilangkan saat proses pelajaran ya kita santai aja, santai. Bagaimana kita mengikuti cara tahapan yang sudah kita buat berdasarkan rancangan pembelajaran. Jadi kita nikmati aja berhadapan dengan siswa, terus kita mengikuti aturan dari proses pembelajaran tersebut. Ya, berarti karena memang sudah ada rancangan pembelajaran Iya. yang disiapkan, jadi ya mengalir saja. Apalagi ini memang sudah kegiatan kita sehari-hari ya Bu ya. Oke, nah pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada saat supervisi akademik kemarin? Sejauh mana proses pembelajaran tersebut telah terjadi? Iya. Kalau dalam proses pembelajaran yang terjadi dalam pembelajaran saya itu yang saya gunakan adalah proses pembelajaran berdiferensiasi, ya, dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Misalnya saya menggunakan media video pembelajaran, terus ada puzzle-nya juga, sehingga siswa itu bisa mengetahui tentang teks prosedur tersebut. Terus siswanya sendiri itu melakukan proses discovery learning,
sehingga mereka bisa menemukan dan mengidentifikasi bentuk dari prosedur teks itu. Betul. Berarti memang sudah disiapin nih untuk prosedur teks dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, Jadi itu betul. bisa sudah menyiapkan beberapa materi yang berbeda-beda, mulai dari pembelajaran, puzzle teksnya, dan juga teks yang berkaitan dengan materi tentang prosedur teks tersebut. Ya, alhamdulillah ya Bu. Jadi anak-anak juga bisa terfasilitasi dengan minat-minat yang berbeda. Nah, berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya itu pencapaian dari area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan seperti yang kita diskusikan sebelum di pra observasi. Bagaimana dengan pencapaian yang area pengembangan ini? Iya. Dan pembelajaran ini? Iya. Kemarin sebelumnya kita sudah melakukan perbincangan ya Miss Lia ya. Kemarin pada saat kita awalnya itu ada 3 area pengembangan. Ya, yang pertama tentang pengetahuan atau kognitif, terus nanti ada psikomotor. Psikomotor itu keterampilan, nanti ada afektif itu tingkah laku. Iya. Nah, untuk pengetahuan sendiri itu siswa bisa memahami dan mengidentifikasi dari teks prosedurnya misalnya. Nah, kalau dari psikomotor, siswa itu nanti bisa mempresentasikan hasil dari tugas kerja kelompok mereka di depan kelas. Nah, untuk yang afektifnya sendiri, misalnya siswa itu bisa bekerja sama dengan baik di dalam kelompok mereka. Ya, alhamdulillah berarti area pengembangan yang sesuai dengan perencanaan itu sudah tercapai ya. Iya, ketiga area kognitif, psikomotor dan sama. afektif. Nah, tapi untuk pencapaian area ini mungkin ada hambatan atau tantangan yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran. Kira-kira hambatan dan tantangan apa yang muncul? Iya, kalau dalam ini tidak semuanya berjalan dengan baik ya Miss ya. Pasti ada hambatan ataupun rintangan dalam proses pembelajaran. Nah, terus kalau dalam hambatannya itu masih ada, saya berdasarkan pengalaman saya itu ada beberapa siswa itu masih kurang aktif Miss ya dalam pembelajaran. Iya, padahal kita sudah membuatkan pembelajaran itu semenarik mungkin. Ya mungkin mereka itu beranggapan mereka merasa kurang mampu dalam materi tersebut atau pembelajaran tersebut. Terus ada lagi misalnya kalau untuk cara mengatasi permasalahan itu, mungkin saya akan lebih memotivasi siswa lagi untuk mereka menjauhkan pikiran mereka yang merasa tidak mampu dalam pembelajaran tersebut seperti itu, supaya mereka lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Ya, berarti hambatannya adalah masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Dan tadi solusinya kayaknya udah muncul solusi dari Ibu ya. Iya. Jadi dengan memotivasi supaya mereka lebih aktif lagi dan membangun kepercayaan diri mereka, dan mungkin di kelompok itu biasanya kalau di kelas saya biasanya terjadi mengandalkan satu orang. Iya betul. Mereka mengandalkan satu orang untuk mengerjakan dari tugas kelompok. Itu yang dari pikiran mereka. Jadi kalian ini mengatasinya, kalau misalnya ada yang seperti ini, mengatasinya seperti apa? Kalau mengandalkan, ya kita lebih memberikan lebih tanggung jawab kepada setiap kelompok, setiap peserta. Harus bisa bertanggung jawab, jangan hanya mengandalkan satu orang dalam satu kelompok saja. Nah, terus untuk ada lagi tambahannya Miss kurang tadi. Terus nanti kita untuk supaya mereka saya lebih memberikan misalnya pembelajaran itu lebih kreatif lagi atau lebih menarik lagi. Nah, untuk mengajak siswa itu supaya dia lebih enak lebih menarik belajarnya lagi seperti itu. Berarti memang kita sebagai guru harus mengupgrade diri lagi supaya lebih kreatif lagi, sehingga pembelajaran lebih menarik dan lebih banyak melibatkan siswa. Iya. Wah, luar biasa sekali ya Bu dengan hambatan yang ada. Ibu sudah memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul di kelas Ibu sendiri, dan insya Allah nanti kedepannya akan bisa lebih baik lagi. Nah, berkaitan dengan permasalahan tadi, dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan dalam kelas, kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran selanjutnya? Tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada pembelajaran berikut, ya seperti yang tadi yang saya jelaskan. Tindak lanjutnya mungkin saya akan lebih memberikan atau
mencari atau pembelajaran yang lebih menarik, lebih kreatif lagi dalam pembelajaran saya. Karena di sana kita sebagai guru yang fasilitatornya bisa sebagai subjek atau pembelajarnya. Iya, jadi kita harus memberikan yang terbaik baik dari materinya atau dari media-medianya dalam pembelajaran kita. Luar biasa sekali. Kayaknya rencana tindak lanjutnya juga sudah mulai tergambarkan untuk kedepannya, dan untuk nanti rencana kedepannya kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana tindak lanjut ini? Kalau untuk tindak lanjut sepertinya lebih cepat lebih baik ya Miss ya. Iya, lebih cepat lebih baik. Tapi kemungkinan saya akan melakukan ini tindak lanjut kelas ini dilakukan pada semester 2 Miss. Karena kita kan kalau minggu depan itu kita sudah mulai ulangan akhir semester. Jadi saya melakukan tindak lanjutnya itu di semester 6 saja. Oke. Iya. Berarti kita akan mulai pembelajarannya dengan perbaikan-perbaikan di semester depan. Iya. Karena kita hambat dengan Iya, ujian semester iya, betul. ya. Wah, kayaknya menarik sekali perbincangan kita hari ini, Bu Riza. Dan kegiatan pasca observasi ini kayaknya memberikan banyak pembelajaran pada kita semua, dan saya tunggu nanti progresnya di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih Ibu Riza atas perbincangan hari ini. Semoga kita sebagai guru terus memberikan manfaat baik bagi siswa kita, bisa menjadi fasilitator yang baik pada siswa kita. Iya. Dan saya rasa itu saja Ibu Riza. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih Ibu Susi atas partisipasinya hari ini, membantu saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Oh iya, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah mengajak untuk berdiskusi dan berbincang masalah proses pembelajaran ini, sehingga saya bisa menemukan hambatan dalam proses pembelajaran saya, dan saya bisa menemukan juga atau mengidentifikasi apa dari kesalahan saya yang kurang dalam proses pembelajaran. Ini sangat menarik sekali sepertinya Miss Ria. Oke. Saya rasa itu saja perbincangan kita hari ini berkaitan dengan kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kegiatan percakapan pasca observasi berkaitan dengan supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.